Juga ada satu lagi Ustadz, kalau untuk berhaji Ustadz atau berumroh, jika orang tua memang awalnya tidak punya niat, apakah kita tetap bisa untuk menghajikan atau mengumrohkan Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah, masalah menghajikan orang yang meninggal dunia ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, boleh kita menghajikan orang yang meninggal dunia walaupun dia nggak punya niat. Tinggal bicara wajib atau tidak ya. Kalau orang itu kaya raya dan mampu berangkat haji, berarti haji wajib sudah buat dia. Tapi ada kondisi orang tua yang dia miskin, dia nggak wajib haji memang. Jadi nggak menghajikan nggak ada masalah. Karena memang dia nggak wajib haji. Tapi bagaimana dengan yang wajib haji ini? Kemudian dia nggak berangkat haji. Apakah boleh keluarganya menghajikan? Semoga boleh. Cuma kalau bicara pahala, ingat pahala itu nggak sama. Orang yang haji sendiri, orang yang dihajikan itu pahalanya nggak sama. Sebagaimana sodakoh tadi yang kita contohkan, nggak sama gitu loh sodakohnya orang yang sakit-sakitan dengan sodakohnya orang yang sedang sehat. Maka insya Allah kalau kita mau menghajikan orang tua yang sudah wajib haji, ya silahkan berangkat haji untuk orang tuanya. Tapi yang nggak wajib haji, mamanya dia memang miskin Ustaz, boleh menghajikan, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan diperbolehkannya menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Hada wallahu a'lam bishawab. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi kata penanya, bapak kami telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji sepanjang hidupnya, semasa hidupnya. Kami sebagai anak-anaknya berniat untuk membadalkan hajinya beliau melalui travel atau pihak lain. Karena kami sebagai anak-anak belum ada yang pernah laksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, apakah keutamaan pahala dari ibadah haji dapat diraih oleh bapak kami yang mendapatkan ampunan dari dosa besar dan dosa kecil seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga diharapkan dapat memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi kami selaku anak dan keturunannya. Syarat apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, yang pertama, kalau ada orang yang meninggal, dia punya harta warisan. Dari salah satu komponen wajib yang dikeluarkan dari warisan sebelum dibagi oleh ahli waris adalah mengeluarkan biaya hajinya dulu, kalau dia belum haji. Itu komponen pertama. Sebab itu adalah hak Allah. Kalau dia punya utang kepada orang, dipotong dari warisannya untuk melunasi hutang orang. Karena itu hak manusia, kan begitu? Ini hak Allah lebih didahulukan. Hak Allah lebih didahulukan. Ini yang banyak nggak dipahami oleh ahli waris. Iya. Setelah orang tua meninggal atau ada siapa yang meninggal, cuma pikir bagaimana warisannya dibagi. Dia tidak pikir suatu yang maslahat untuk apa? Untuk si mayit. Ya lihat dulu kalau dia belum haji, dikeluarkan dari biaya hajinya. Untuk biaya dia dihajikan. Apakah yang menghajikan orang dari negerinya berangkat haji, atau yang menghajikan orang yang di sana di Mekah atau di Medina atau di Saudi menghajikannya? Jelas ya? Jadi badal haji atau badal umrah, ijma ulama boleh. Ini ijma. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Beliau menyebutkan ada 3 perkara yang sepakat ulama bermanfaat bagi mayat. 3 perkara tersebut adalah sedekah bagi mayat. Jadi kalau Anda bersedekah memberi makan kepada fakir miskin, niatnya untuk orang tua pahalanya, maka sampai sepakat ulama, tidak ada khilaf berdasarkan dalil yang ada. Di antaranya haji atau umrah. Kita menghajikan orang tua sudah meninggal, mengumrahkan orang tua meninggal, maka ini juga apa?
Sampai dengan sepatan ulama. Yang ketiga mendoakan mereka. Adapun yang lainnya seperti mengirim bacaan Al-Quran maka ada khilaf. Kita berlapang dada. Sebagian ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak disyariatkan dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Namun mazhab yang lain mengatakan apa? Sampai. Maka kita berlapang dada karena masalah khilafiyah. Tapi kalau tiga perkara ini, bersedekah atas nama mayat, mengajirkan atau mengumrohkan mayat, kemudian mendoakan mayat, maka ini bermanfaat bagi mayat. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin mengumrohkan atau menghajikan, maka harus kita perhatikan. Pertama, orang yang ingin kita umrohkan atau kita hajikan, dia sudah meninggal atau dia kedudukannya seperti orang sudah meninggal. Contohnya sudah sangat tua, umur sudah 100 lebih, tidak bisa naik pesawat misalnya. Ya, seperti seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbut ala rahilah. Ya Rasulullah, ayahku secara materi harusnya wajib haji karena dia sudah punya kemampuan, tetapi dia tidak bisa kokoh di atas onta. Kalau naik onta bisa jatuh. Dahulu orang haji dengan onta. Apakah boleh saya hajikan? Kata Nabi, boleh. Ini uangnya mampu tapi fisiknya tidak mampu. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang yang fisik dan harta tidak mampu. Ya. Tapi ada orang yang secara fisik dia tidak mampu tapi hartanya mampu. Ya, maka kita boleh hajikan orang tua kita atau umrohkan kalau sudah meninggal atau yang kedudukannya seperti orang sudah meninggal. Seperti sudah sangat tua atau sakit-sakitan yang komplikasi yang menurut dokter tidak mungkin sembuh. Maka kita boleh hajikan, kita boleh umrohkan. Nah, kita suruh orang yang sudah haji, yang sudah hajikan atau umrohkan, ya, dia sudah pernah haji, sudah pernah berumrah, baru dia menghajikan atau mengumrohkan. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا توفي شخص وأراد أخوه نعم إذا توفي شخص وأراد أخوه أن يدفع لمن يحج عنه وذلك قبل أن يسدد أولاده ديونه التي عليه لأن حقوقه لم تصرف بعد فهل يجوز ذلك؟ يعني هو يبي يتبرع عن أخيه ويحجج عنه واحد ما في بس. إذا كان يبي يتبرع من ماله ويحجج واحد عن أخيه فلا بأس بذلك. طيب نعم.